Minggu bagi kita semua. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan seluruh jemaat Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati saudara dan mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Tuhan, hari ini kami kembali datang kepadamu, menaikkan syukur kami untuk anugerah Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami menerima begitu banyak berkat dari Tuhan, sekalipun kondisi ini masih sangat sulit. Tetapi kami percaya bahwa Engkau turut bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan hari ini kami juga ingin mendapatkan sesuatu yang baik melalui kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya firman-Mu ini benar-benar menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, semakin bersetia dalam pengiringan akan Engkau. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan juga mengurapi secara khusus. Terpuji Tuhan, kami persilakan Roh Kudus untuk menolong kami, memberikan kami pengertian, sehingga kami dapat memahami apa yang Tuhan mau kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang ke-65 sampai ayat yang ke-72. Mazmur 119 ayat yang ke-65 sampai ayat yang ke-72. Ini akan menjadi pembahasan kita dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Dan saya ingin membacakan satu ayat saja untuk melandasi seluruh perikop pembacaan kita hari ini. Yang terambil dari Mazmur 70 bagian B. Firman Tuhan, tetapi aku, Taurat-Mu ialah kesukaanku. Tetapi aku, Taurat-Mu ialah kesukaanku. Saudara, tema kita yang akan kita pelajari bersama pada hari ini adalah menyukai firman Tuhan. Menyukai firman Tuhan atau suka akan firman Tuhan. Saudara, dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di Amerika ada sebuah penelitian yang diadakan oleh American Bible Society. Mengapa penelitian ini di Amerika? Karena sebagian besar mayoritas penduduk Amerika Serikat itu adalah beragama Kristen. Walaupun dalam tanda kutip ada banyak orang yang Kristen tapi hanya Kristen KTP saja. Nah, menurut hasil penelitian ini, bahwa melihat kehidupan orang percaya terhadap firman Tuhan, maka ada 1/3 dari orang Amerika atau orang Kristen yang ada di Amerika itu hanya membaca firman Tuhan itu sekali seminggu. Paling banyak itu 2 kali seminggu. Itu 1/3. Dan 1/4 yang lain itu tidak pernah membaca Alkitab. Jadi 1/4 yang lain itu sama sekali atau tidak pernah membaca firman Tuhan. Nah, ini fenomena yang mungkin juga terjadi dalam kehidupan kita. Saya tidak mungkin bertanya kepada saudara berapa kali saudara membaca Alkitab dalam seminggu. Minimal, kalau saudara membaca Alkitab paling banter 1 kali seminggu ketika ada ibadah. Iya kan? Nah, saudara, banyak orang yang tidak tahu atau tidak memandang perlunya dan pentingnya membaca firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang di dalam Kristus, seharusnya pada waktu kita mulai kenal Tuhan atau pada waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, pada waktu itulah sebenarnya kita seharusnya menjadi orang yang menyukai firman Tuhan, suka akan firman Tuhan. Tapi berapa banyak kita ini termasuk golongan dari orang-orang yang menyukai firman Tuhan, yang suka membaca firman Tuhan. Nah, saudara, bagaimana caranya? Dalam perjalanan hidup kita memang kadang-kadang kesulitan, penderitaan, pergumulan hidup, kesesakan itu kadang-kadang membuat kita tidak lagi suka membaca firman Tuhan. Sehingga kadang-kadang membacanya juga itu hanya kadang-kadang, saudara.
Nah, bagaimana caranya supaya kita kembali menyukai kebenaran firman Tuhan? Akan kita dapatkan di dalam Mazmur 119 ayat 65 sampai ke 72 yang akan kita pelajari hari ini, saudara. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit tentang Mazmur 119. Mazmur 119 ini adalah Mazmur yang menurut tradisi ditulis oleh Raja Daud, saudara. Dan ini terdiri dari 176 ayat. Di dalam Mazmur 119 ini dibagi menjadi 22 bagian. Dan setiap bagian dari 22 bagian itu terdiri dari 8 ayat. Nah, bagian yang akan kita baca ini, ayat 65 sampai 72 adalah bagian ke-9 dari 22 bagian yang ada di dalam Mazmur 119. Dan semua yang ada di dalam Mazmur 119 itu berbicara tentang pentingnya firman Tuhan bagi kehidupan orang percaya. Penting sekali, saudara. Dan salah satu yang mendorong pemazmur ini menulis firman Tuhan ini, dikatakan tadi, Tauratmu adalah kesukaanku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat bagaimana sih supaya kita mau menyukai firman Tuhan, suka akan firman Tuhan. Ini juga akan menjadi hal yang ingin disampaikan kepada kita melalui pemazmur atau Raja Daud yang menulis Mazmur ini. Di ayat yang pertama kita bisa lihat, atau ayat yang ke-65, bagian yang pertama kita bisa lihat bagaimana supaya kita bisa menyukai firman Tuhan. Pertama adalah dikatakan di sana ayat 65, kebajikan telah kau lakukan kepada hambamu ya Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Kebajikan telah kau lakukan kepada hambamu ya Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Yang pertama, saudara, supaya saudara dan saya menyukai firman Tuhan, mari mengingat-ingat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita, yang sesuai dengan firman Tuhan yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Atau secara spesifik dituliskan, pemazmur mengingat-ingat segala kebaikan yang Tuhan sudah janjikan di dalam firman Tuhan kepada umat Israel, yang sudah dinyatakan, yang disaksikan sendiri oleh si pemazmur. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kebaikan Tuhan yang sesuai yang diajarkan oleh Tuhan atau dijanjikan oleh Tuhan itu nyata dan sudah dirasakan oleh pemazmur. Nah, apa saja itu yang sudah dirasakan oleh umat Tuhan? Yang pertama adalah janji Tuhan kepada bangsa Israel, atau janji Tuhan kepada Abraham. Di dalam Kejadian 15 ayat yang ke-13 di sana dikatakan di sana bahwa Tuhan pernah berkata kepada Abraham, suatu hari nanti umat Tuhan itu akan diperbudak di Mesir selama 400 tahun. Tetapi Tuhan akan melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Dan ini sudah terjadi. Jadi kebaikan Tuhan yang dinyatakan, yang dirasakan oleh bangsa Israel adalah Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Dan ini tidak akan pernah dilupakan oleh bangsa Israel. Yang kedua, saudara, janji Tuhan bahwa umat Tuhan Israel akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat, bangsa yang ditakuti oleh bangsa-bangsa lain, di mana bangsa-bangsa lain takluk kepada bangsa Israel. Dan janji Tuhan yang lain juga adalah Tuhan berjanji bahwa suatu hari nanti bangsa Israel juga akan dilepaskan, saudara, dari perbudakan atau penawanan di Babel selama 70 tahun. Dan semua itu sudah dialami, sudah dirasakan oleh umat Israel. Dan pemazmur bisa menyaksikan juga. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah kebaikan-kebaikan yang bisa dilihat, itulah kebaikan-kebaikan yang ditulis di dalam firman Tuhan dan dinyatakan itu, saudara. Dan puncak dari kebaikan Tuhan itu adalah ketika Yesus Kristus diutus ke dalam dunia ini melalui keturunan Raja Daud untuk membebaskan umat manusia, bukan lagi seperti perbudakan di Mesir, tetapi perbudakan dosa.
Dia menebus hidup kita, dia mengangkat hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi saudara, kebaikan Tuhan itu begitu banyak yang sudah dialami, yang sudah dirasakan oleh bangsa Israel. Dan juga sudah dilihat secara pribadi oleh pemazmur. Dan inilah yang mendorong pemazmur, atau mendorong Raja Daud untuk dia menyukai firman Tuhan. Nah saudara, supaya kita menyukai firman Tuhan, mari kita sering-seringlah kita mengingat-ingat segala kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang paling utama adalah, yang paling tinggi nilainya adalah pada waktu Kristus Yesus mati bagi kita, menebus hidup kita dari perbudakan dosa. Kita dilepaskan, kita diampuni, kita diselamatkan, kita diberi kehidupan yang kekal. Dan itu kebaikan Tuhan yang tidak bisa dibeli oleh apapun juga. Saudara, mulai hari ini, saudara ingat-ingat kebaikan Tuhan. Banyak sekali kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita sudah terima, saudara. Banyak sekali kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita sudah alami. Dalam kehidupan kita, Tuhan memberkati pekerjaan kita, Tuhan memberkati keluarga kita, Tuhan memberkati bisnis kita. Ada kesulitan-kesulitan, ya kita jalani itu semua. Tetapi kita lebih banyak melihat bukan kebaikan-kebaikan Tuhan. Berkat-berkat yang tidak terduga yang Tuhan siapkan, yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu hanyalah bonus saudara. Tapi puncak dari segala kebaikan Tuhan itu adalah karya Yesus Kristus di atas kayu salib yang sudah menyelamatkan kita. Dan itu yang perlu kita selalu ingat, itu yang perlu kita renungkan. Dan ini juga bisa menjadi dasar untuk mendorong kita untuk menyukai firman Tuhan. Karena semua hal tentang kebaikan Tuhan itu semua tertulis di dalam firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Nah saudara, saya mengajak kita untuk mari setiap kali kita mau membaca firman Tuhan, setiap kali kita merenungkan firman Tuhan, ingat-ingatlah selalu kebaikan Tuhan. Ini akan menolong kita untuk kita menyukai akan kebenaran firman Tuhan, menyukai untuk membaca firman Tuhan. Hal yang kedua saudara, bagaimana supaya saya menyukai firman Tuhan? Bagaimana supaya kita suka akan firman Tuhan? Saudara, kita bisa baca, saudara bisa baca itu di ayat yang ke-67. Ayat 67 mengatakan, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Kata tertindas di sana berarti kesesakan atau penderitaan. Yang kedua, bagaimana supaya kita menyukai firman Tuhan, saudara? Kita mau memiliki sikap yang mau dikoreksi oleh Tuhan melalui penderitaan atau pergumulan hidup yang Tuhan izinkan kita alami. Jadi, yang kedua adalah kita memiliki sikap untuk mau dikoreksi oleh Tuhan melalui penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Artinya apa? Tuhan kadang-kadang memakai persoalan, pergumulan, penderitaan, ketertindasan kita itu untuk membawa kita kembali kepada Tuhan, untuk membawa kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, saudara. Nah, ada banyak hal yang membuat kita tidak lagi suka baca firman Tuhan. Banyak hal yang membuat kita untuk tidak lagi menyukai kebenaran firman Tuhan. Dosa, daya tarik dunia, saudara. Ini bisa membuat kita menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Dan ini bisa menghalangi kita untuk kita datang kepada Tuhan. Sehingga seringkali akhirnya Tuhan mengizinkan penderitaan yang terjadi, pergumulan kita alami, kata firman Tuhan tadi, ketertindasan yang kita alami, untuk mengoreksi hidup kita, agar kita kembali untuk menyukai firman Tuhan, untuk kita berpegang kembali, berbalik kembali kepada ketetapan-ketetapan pada firman Tuhan. Dan Tuhan pakai sarana pergumulan hidup
untuk membawa kita kembali kepada firman Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang pengerja yang bekerja di tingkat gedung yang bertingkat tinggi. Nah, pada suatu pagi dia harus bekerja lagi di atas gedung yang tinggi, di tingkat yang tertinggi, saudara. Nah, saudara, pada waktu dia naik ke atas, ada sesuatu yang ketinggalan di bawah. Nah, dia ingat bahwa akan ada rekan kerja akan menyusul dia ke atas. Jadi dia tidak perlu turun ke bawah lagi. Lalu bagaimana caranya? Ketika teman rekan kerja itu ada di bawah dan mau memberi kode dan memberitahu bahwa ada sesuatu yang ketinggalan, dia harus bawa ke atas, maka dia berteriak, saudara. Tetapi karena gedung yang bertingkat ini ada di tengah kota yang hiruk pikuk, maka suara teriakan itu tidak kedengaran. Lalu cara yang paling mudah adalah dia ingat ada koin di kantongnya. Ketika dia menjatuhkan koin ke temannya yang ada di bawah itu, temannya itu tidak melihat ke atas. Dia justru menganggap bahwa itu koin adalah berkat dari Tuhan. Lalu dia mengambil koin itu dan menaruh kembali di kantongnya. Kemudian pengerja yang ada di atas itu mencoba lagi, mengambil lagi satu koin yang tersisa, lalu menjatuhkan ke bawah, mengenai temannya itu, tapi temannya kurang peka. Jadi sama kejadian yang pertama, dia ambil koin itu dan masukkan ke dalam kantongnya. Lah, pengerja yang ada di atas semakin putus asa, gimana caranya? Kebetulan di situ ada sebuah batu yang agak besar. Lalu dia jatuhkan batu itu dan tepat mengenai pundak dari orang itu dengan sangat keras. Dan orang yang ada di bawah itu, rekan kerja itu merasa kesakitan, saudara. Nah, ketika dia kesakitan, dia menengadah ke atas. Barulah komunikasi itu terjadi. Dan ketika dia menengadah ke atas, dia melihat ke atas, barulah apa yang diinginkan oleh pengerja yang di atas itu bisa tersampaikan kepada pengerja yang ada di bawah. Saudara dikasih oleh Tuhan, sekalipun ini hanya ilustrasi saja, tetapi dari kejadian ini kita dapat melihat bahwa seringkali penderitaan yang menyakitkan itu dapat dipakai oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan kita alami, supaya kita bisa kembali memandang kepada Tuhan, supaya kita kembali mendapatkan Tuhan, kita kembali mendengarkan firman Tuhan, kita kembali menyukai kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan kita kembali kepada intimasi dengan Tuhan. Penderitaan itu bisa terjadi di dalam kondisi apapun, di dalam rumah tangga kita, bisa terjadi dalam kesehatan kita, bisa juga terjadi dengan relasi bisnis kita, bisa juga terjadi di masa pandemi ini, atau penderitaan itu adalah pandemi yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ini semua dipakai Tuhan untuk menarik kita kembali dari dosa, dari daya tarik dunia yang menghalangi kita, yang menutupi mata rohani kita untuk menyukai kebenaran firman Tuhan. Dan ini adalah sarana yang dipakai oleh Tuhan. Ini adalah bagian dari pengoreksian yang Tuhan izinkan kita alami supaya mengerti, memahami pentingnya firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita mengenal Yesus itu melalui kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, setiap kita orang percaya harus memahami betapa pentingnya kita menyukai kebenaran firman Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-97, di situ digambarkan betapa pemazmur sangat mencintai firman Tuhan. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Saudara, kiranya firman Tuhan ini juga kembali mengingatkan kita untuk kita sama seperti pemazmur. Betapa kita cinta akan Tuhan, betapa kita cinta akan firman Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, kalau kita mencintai kebenaran firman Tuhan, maka kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, Taurat Tuhan itu sepanjang hari. Saudara, mungkin kita tidak punya waktu sepanjang hari juga untuk membaca firman Tuhan.
Tetapi paling tidak kita menyediakan waktu kita. Tidak hanya sekali seminggu, tetapi paling tidak, paling sedikit, sekali sehari kita baca firman Tuhan. Paling banyak 2 kali atau 3 kali dalam sehari, ketika kita punya waktu untuk kita bisa membaca dan merenungkan peranan firman Tuhan. Orang yang menyukai firman Tuhan pasti akan memberikan waktunya untuk membaca firman Tuhan. Dan orang yang hidup di dalam Tuhan pasti memberikan hidupnya, membagi waktunya untuk mau merenungkan firman Tuhan. Itu hal yang kedua, saudara. Tuhan mau mengoreksi hidup kita melalui penderitaan yang kita alami, melalui pergumulan hidup, supaya kita kembali kepada Tuhan, kembali menyukai membaca firman Tuhan. Hal yang ketiga, saudara, yang kita bisa pelajari hari ini, kita dapat baca itu di ayat yang ke-71 dan 72. Firman Tuhan berkata bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Terkadang Tuhan menjadikan penderitaan atau berbagai pergumulan yang kita alami itu, yang firman Tuhan juga pun menuliskan kata tertindas di ayat yang ke-71, sebagai sarana untuk kita bisa memahami kebenaran firman Tuhan itu lebih dalam lagi. Supaya kita bisa melihat keindahan firman Tuhan itu lebih dalam lagi. Tuhan pakai problem hidup ini, masalah yang ada dalam hidup kita ini sebagai sarana untuk kita bisa memahami bahwa kebenaran firman Tuhan itu lebih real, lebih relevan, lebih menguatkan kita menghadapi berbagai pergumulan dalam kehidupan kita. Saya berharap sekali seluruh jemaat Tuhan mulai hari ini menyukai kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara ada dalam pergumulan hari ini, saudara ada di dalam masalah, ketertindasan, penderitaan, pergumulan apapun, jadikan itu sarana untuk kita mulai kembali menyukai firman Tuhan, mulai belajar kembali firman Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan. Itu cara yang Tuhan pakai supaya kita bisa lebih lagi mengenal Tuhan dan bisa lebih lagi intim dengan Tuhan melalui firman-Nya. Terpujilah Tuhan, saudara. Tetap semangat. Saya berharap kita juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kalau kita menyukai firman Tuhan, maka kita juga suka melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan dan kami hidup di dalam firman-Mu, melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan. Hari ini hamba berdoa supaya Tuhan menolong mereka, memberikan hati yang menyukai kebenaran firman Tuhan. Mungkin akhir-akhir ini karena begitu banyak persoalan problema hidup, mereka lupa, mereka tidak lagi suka membaca firman Tuhan, mereka tidak ada lagi kerinduan membaca firman Tuhan. Tapi biarlah Tuhan justru melalui pergumulan yang kami alami itu mendorong kami untuk kami kembali menyukai kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah jawaban dari setiap pergumulan kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya. Dan firman Tuhan juga adalah cara kami melihat dan mendapatkan kehendak Tuhan di dalam kehidupan pengiringan akan Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan Tuhan memberkati kami melewati minggu yang baru ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, tetap semangat, jaga kesehatan, dan saya berharap bahwa kita terus bisa bertumbuh sekalipun kita masih berada dan beribadah di rumah kita masing-masing. Selamat hari Minggu, Shalom, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.